Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Rahayu, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ki Joni Asmoro atau yang biasa disebut Kanjeng Raden Haryo Tumenggung. Saya adalah Ketua DPD FKPPI Jawa Tengah, sekaligus saya adalah abdi dalam Keraton Surakarta. Saya adalah garis keempat keturunan dari Eyang Sutowijoyo, abdi dalam Keraton Surakarta, pengawal dari yang mana saat ini saya mengikuti jejak Eyang untuk melanjutkan pengabdiannya Keraton. Dan sejarah saya, masa lalu saya sebelum saya mendalami spiritual, mendalami tentang apa yang namanya menikah, apa yang bukan tidak ada alasan, karena memang masa lalu saya untuk masalah asmara sangat baik, karena saya terlahir dari orang yang dengan wajah pas-pasan, tidak punya barang yang patut kita pakai. Begitu sulitnya diri saya dulu, sehingga saya untuk mencari pasangan susah, karena tidak ada materi yang bisa pada diri saya ataupun dengan wajah saya yang akhirnya dengan berusaha semaksimal mungkin, berusaha keras, akhirnya saya mendapatkan dan kita sempat sampai tunangan kaji dan sudah. Ternyata Tuhan menakdirkan lain dengan diri saya. Akhirnya pernikahan itu tidak terjadi. Terjadi kegagalan dikarenakan ego dan keniscayaan yang dan saat itu saya merasa dunia ini tidak adil. Karena saya sudah berusaha mempertahankan, tapi takdir menakdirkan lain untuk diri saya, hingga pernikahan itu akhirnya saya merasa putus asa saat itu. Saya merasa karena yang namanya orang sudah tunangan, sudah cincin, sudah lamaran, tinggal 2 bulan kita nikah. Saat itu juga dalam keputusasaan saya membuat surat wasiat. Saya masuk kamar, saya ngambil pisau saya tusukkan ke dalam diri saya, baru masuk satu saya rasanya ya Allah, dan saya diberi kesadaran oleh Tuhan, kalau toh saya melakukan seperti ini, apakah calon dulu ya tetapi sudah berubah, apakah dia akan
spesialis karena supaya orang jangan pernah merasakan sakit yang seperti saya alami. Kegagalan dalam asmara, kegagalan dalam cinta, jangan sampai. Pedih sangat. Maka saya putuskan, saya harus berguru, saya harus belajar ilmu pemikat, saya harus belajar ilmu pengasih, supaya orang-orang tidak mengalami rasanya seperti saya, rasa putus asa, rasa kegagalan dalam asmara. Jangan sampai. Akhirnya saya mendalami ilmu pemikat di berbagai daerah, entah itu di Jawa, entah itu di luar Pulau Jawa, dengan harapan, dengan tujuan suatu saat nanti setelah saya bisa ilmu itu, saya akan praktek, saya akan menolong orang, jangan sampai mereka mengalami seperti apa yang saya alami. Singkat kata, saya bertekad keluar dari rumah. Saya harus berguru sampai di Jawa Timur, Jawa Barat. Saya masukin, saya hanya untuk berguru dan berguru, sampai ke Sumatera, sampai ke Palembang, sampai ke Pekanbaru, sampai ke Medan, sampai ke suku Karo, Danau Toba. Semua saya masukin dan saya belajar. Dan yang saya utamakan adalah belajar ilmu, supaya saya bisa membantu orang yang merasa kegagalan dalam asmara. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan saya bertemu banyak guru, saya bertemu banyak spiritual yang mana mereka mengajarkan saya tentang arti kehidupan. Dan alhamdulillah dari guru-guru saya lah saya bisa bangkit, saya bisa seperti ini, bisa menjadi seperti sekarang. Guru saya antara lain waktu saya belajar di Solo, saya bertemu dengan Bunda Christine Wong. Dia mengajari saya tentang arti hidup, tentang arti ngaji. Dari beliaulah saya mengenal banyak keilmuan, kegaiban, meditasi, tentang ilmu jiwa. Dan merasa saya tidak puas, saya pergi lagi merantau. Saya ketemu dengan Romo Daru, guru besar dari pimpinan Padepokan Sastro Jendro Hayuningrat Pangduwati. Di situ saya digembleng tentang ilmu kejawen, digembleng tentang arti menghormati leluhur, tentang sepuluh. Itu pun saya tidak merasa puas, saya ingin belajar sampai saya pergi ke Jawa Timur. Saya masuk ke perguruan silat. Besar saya adalah promosi. Dari beliaulah saya mengenal ilmu tentang kekaiban, tentang alam jin, tentang cara kita bertemu dengan jin, tentang kita masuk alam. Di situ Romo mengajarkan untuk kita saling menghargai antara makhluk satu dengan yang lain. Karena kita di dunia ini tidak hanya jin, masih ada makhluk. Masih banyak urusan. Terutama saya selalu gandeng
oleh Eyang sendiri, Warokjo, Warokjo, Irwono dari desa Sina, Warokjo. Dari beliaulah saya tahu sejarah tentang leluhur saya, keluarga saya yang lebih muda. Saya diajarkan ilmu warok, ilmu tradisi keluarga dari keturunan yang itulah sekelumit gambaran yang saya alami sebelum saya menjadi seorang spiritual dan saya belajar tarsakanis. Yang pasti, kenapa saya mendalami ilmu pelet atau ilmu atau ilmu tujuannya hanya satu, jangan sampai orang lain merasa sakit hati seperti itulah gambaran tentang apa sejarah